Saudara, kebenaran firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan. Sebab firman Tuhan adalah roh dan kehidupan. Setiap kali ada kebenaran datang dalam hidup saudara, akan memerdekakan saudara. Oleh karena itu, ikuti setiap kebenaran dan bukan hanya mendengar, tapi saudara harus melakukannya, maka saudara akan melihat kemerdekaan, kebahagiaan, dan kesuksesan menyertai hidup saudara, karir saudara, pekerjaan saudara, dan juga pelayanan saudara. Mari dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Wiryo dari tempat ini dan lakukan dengan setia. Bapak Ibu Saudara akan berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Katakan, baik, kasih salam kanan kiri, selamat tahun baru. Saudara, ini orang-orang yang luar biasa. Berapa banyak yang tadi malam sampai dengan akhir kebaktian di tempat ini, boleh angkat tangannya yang kemarin? Oh, banyak. Tidur saudara hanya beberapa jam ya. Tetapi walaupun begitu tetap kebaktian. Bukankah itu petanda bahwa saudara cinta Tuhan? Saudara yang belum punya outline khotbah bisa mengangkat tangan saudara dan bisa dilayani oleh para pengerja. Angkat tangan saudara yang belum punya outline khotbah. Nah saudara, sebelum saya mulai khotbah, saya ingin menyampaikan siapa yang saudara sudah menyelesaikan program SMA 1 tahun kemarin dan menyelesaikan sampai garis akhir? Tinggi-tinggi. Tepuk tangan dong buat saudara yang telah menyelesaikannya. Tepuk tangan kurang mantap saudara. Kemarin saya mendengarkan kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Ketika mereka merenungkan firman Tuhan, keluarga dipulihkan, orang tuanya disembuhkan, pekerjaannya diberkati, bisnisnya diberkati. Saya pengen setelah selesai ada yang bertanya kepada saya, Pak, program SMA-nya sudah selesai ya? Selesai tahun 2016, 2017 muncul lagi baru. Awas bilang sudah selesai ya. Kita merenungkan firman Tuhan harus sepanjang hidup kita. Yang setuju katakan amin. Tapi tahun 2017 saya rubah. Anda akan membaca Alkitab bukan hanya seperti kemarin, tapi Anda akan membaca Mazmur 2 kali, dan membaca Amsal 3 kali. Tetapi saya mau kasih bonus saudara, siapa yang saudara masih punya anak, coba angkat tangannya yang masih punya anak, anak sekolah minggu maksud saya, maaf. Saudara yang masih punya anak sekolah minggu, anak-anak maksud saya, angkat tangan. Saya lagi memikirkan ada beberapa mereka yang tidak bisa mengikuti SMA karena kurang menarik, karena gambar-gambarnya tidak ada untuk anak-anak kita. Tetapi saudara, tahun ini kita bikin, coba di shoot kamera. Saudara ketik di Play Store dan saudara cukup ketik di bagian SMA Kids. Maka saudara akan dapat SMA untuk anak-anak. Jadi 1 minggu warnanya keren, ada musiknya ya. Lalu kemudian ketika diketik ada ayatnya dan ada gambar-gambarnya. Tapi yang dewasa jangan baca ini ya. Nanti kalau saudara baca ini, saudara cuma mendapatkan susu saja. Karena ini memang untuk susu, untuk anak-anak kita dengan gambar-gambar yang bagus. Pak, bagaimana hari berikutnya? Hari berikutnya ada, hari kedua sudah dilengkapi dengan gambar-gambar yang keren. Tapi ini untuk anak-anakmu yang belum bisa baca, yang tidak bisa mengikuti SMA secara total. Kalau ada, Pak, saya boleh enggak? Saya sudah tua, tapi kayak anak-anak. Ya terserah saudara, tapi kalau saya pengen jemaat WTC makannya itu makin lama makin keras. Yang amin cuma 5 orang. Jemaat WTC itu makin lama harus makin keras. Sebab dunia makin keras. Saudara harus melatih dirimu makin kuat, makin luar biasa. Oke, good. Sekarang, saudara yang tidak mengikuti khotbah saya kemarin, saya nggak bisa ngulangi, tapi saya akan upload. Tolong media nanti uploadlah khotbah saya di tahun The Year of Miracle Harvest bagian pertama. Saya kemarin sampaikan
di bagian di Old and New. Dan saya berdoa, saudara yang tidak mendengarkan gimana Pak? Bisa lewat aplikasi. WTC Apps, Anda klik, lalu kemudian keluarkan di sana pastor message. Pastor message. Atau di resources, ya bahasa Indonesia saya nggak tahu apa. Media. Saudara ketari khotbah gembala. Saudara ketik, saudara bisa mengikuti lanjutannya. Tapi hari ini saya ingin mereview sedikit 2 atau 3 slide saja. Tapi saya tidak bisa menyelesaikan semua khotbah 1 jam kemarin malam. Baik, mari katakan bersama saya, tahun 2017 adalah tahun mujizat penuaian. Saya akan bicara tentang The Year of Miracle Harvest, ini bagian yang kedua. Bagian yang kedua saya beri judul Reaching the Goal. Kenapa Pak? Karena di dalam Yoel, tadi malam saya sudah bicara kepada saudara, Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32, akan ada banyak mujizat di tanda-tanda di langit. Berbicara tentang ada masa sukar. Di tahun Ayin Sayin, saya sudah menyampaikan kepada saudara, adalah tahun pedang. Di mana akan ada banyak kesukaran, akan ada banyak pemisahan, orang yang sungguh-sungguh dan yang tidak sungguh-sungguh. Dan kalau terjadi pemisahan, saya berdoa saudara termasuk orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Doa saya. Itu sebabnya saya akan mengulang-ulang supaya saudara yang ketinggalan satu, at least saudara bisa melanjutkan dan menerima berikutnya, langkah berikutnya. Tetapi di tengah masa sukar, siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tadi malam saya sampaikan, waktu saudara di tahun-tahun masa sukar, dan ketika saudara bisnis, saudara sudah berkata, Tuhan aku sudah gak bisa handle bisnis saya. Saudara jangan lari kemana-mana. Saudara harus datang kepada Tuhan. Lagu yang tadi bagus. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat masih ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saat bisnis saudara sudah tidak bisa saudara handle, Anda harus berseru kepada Tuhan. Dan siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Doa saya di tahun ke depan ini, sekalipun Tuhan berkata ini tahun pedang, ini tahun kesukaran. Kemarin pada waktu doa fajar ada satu anak, ibu atau anak saya tidak tahu sebab saya nggak lihat, wanita pokoknya. Dia melihat sebuah waktu pengurapan Tuhan turun, dia melihat ada satu padang gurun. Lalu tiba-tiba di tengah-tengah padang gurun ada hujan salju. Dia berkata, Tuhan berkata, nanti di tengah padang gurun sebenarnya kekeringan, tetapi kamu akan lihat tahun 2017 umatku akan melihat banyak mujizat di tahun 2017. Yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Di masa goncangan, justru umatnya, saudara dan saya ditetapkan untuk mengalami mujizat. Mari katakan bersama saya, di tengah goncangan, di masa yang sukar, Tuhan menetapkan umatnya mengalami mujizat. Yang percaya katakan. Oleh karena itu saudara, tema tahun depan tema kita adalah, tahun ini maaf. Oleh karena itu tema, sebab kemarin masih tahun depan bilangnya ya. Oleh karena itu tema tahun ini, itu salah itu, tema tahun ini 2017 adalah tahun mujizat penuaian, the year of miracle harvest. Jadi saudara, nanti saya akan banyak berbicara di bagian 2 nih, penuaian dan miracle. Penuaian yang terjadi oleh karena miracle. Oleh karena itu
pertanyaannya gini, Pak, bagaimana caranya supaya di masa sukar justru saya ngalami mujizat? Di masa kesulitan, di masa goncangan, justru saya bisa mencapai destiny hidup saya. Pak, bagaimana di tengah masa sulit, saya bisa melihat rencana Tuhan ke depan. Dan saudara, saya ingin saudara dan saya belajar. Mari buka bersama dengan saya. Kalau ada ayat yang tidak ada di situ, saudara tulis. Mazmur pasal 90 ayat 12. Kalau saudara di situ tidak ada, saudara tulis ya. Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Mari baca bersama dengan saya dengan suara keras. Kalau sudah ketemu, mari baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara minta sama Tuhan bagaimana supaya di hari-hari ke depan, di masa sukar, di masa sulit, saudara tetap bisa melihat mujizat dan tangan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Saudara mesti minta sama Tuhan, Tuhan ajari aku menghitung hari-hari. Jangan lepaskan aku satu hari pun tanpa Tuhan. Jangan lepaskan aku satu hari pun tanpa berjalan bersama Tuhan. Dan kalau saudara minta itu kepada Tuhan, Dia akan menuntun saudara dan akan menolong saudara. Bagaimana caranya Pak di masa sukar justru hidup saya mencapai tujuan? Bagaimana masa sukar justru saya bisa mencapai goal hidup saya? Bagaimana di masa sukar saya bisa sukses berjalan bersama dengan Tuhan? Saudara, saya mau mengambil salah satu dari perikop Alkitab, tapi tidak mungkin saya baca semua. Ada satu orang yang justru di masa sukar, di satu kota, di satu bangsa, dia justru mempersiapkan diri dan dia bisa mencapai sukses sesuai dengan desain dan rencana Tuhan. Siapa Pak itu? Kita belajar dari satu orang yang namanya Esther. Esther atau Hadasa adalah seorang yang biasa saja. Dari kampung, dia dipungut oleh pamannya. Saudara, mungkin ada yang lebih baik hidupnya daripada Hadasa atau Esther. Tetapi ketika dia dididik oleh Mordekai, lalu kemudian dia dibesarkan, dan di tengah-tengah dia dididik oleh Mordekai, itu adalah satu persiapan untuk dia bisa dipakai Tuhan sesuai dengan desain kenapa dia ada di muka bumi. Jadi jangan pernah merasa kalau saudara tidak baik keadaanmu hari ini, itu jangan berkata belum tentu orang yang tidak baik hari ini, belum tentu tahun ini, yang tahun lalu Anda belum baik, jangan berkata tahun ini juga tidak baik. Sebab Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup saudara. Percayalah, kalau Anda baca Esther, Esther dalam keadaan yang tidak baik, orang tuanya meninggal dua-duanya. Dia orang yang dipungut, yatim piatu dan dipungut dan diambil oleh omnya namanya Mordekai. Tapi bagaimana caranya? Saya ingin menyampaikan dengan cepat ada 5 hal, 5 cara bagaimana dia bisa mencapai goal di masa sukarnya. Bagaimana dia bisa mencapai rencana Tuhan ketika di masa sukar tiba dalam hidup dia. Nomor 1, Esther belajar mengenali karunia yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Pak, karunia apa yang dia miliki? Kalau saudara membaca kitab Esther, maka saudara akan menemukan satu pribadi yang luar biasa. Apa yang dimiliki oleh, bagaimana dia dari perempuan kampung, anak kampung, gadis kampung, tapi bukan kampungan. Tapi dia bisa menjadi orang nomor 1, nomor 2, atau nomor 1 terserah. Menjadi permaisuri atau menjadi istri daripada sang raja. Mari baca ayat 7. Esther 2 ayat 7 saya baca. Mordekai itu adalah pengasuh Hadasa, yakni Esther, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu dan tidak berbapa lagi, alias yatim piatu. Tapi Alkitab mencatat dia punya kelebihan, dia punya karunia yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dia bilang gini, gadis itu apa? Elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Saya tanya, kira-kira kalau mau jadi istri raja, jelek mau nggak kira-kira? Raja mau nggak? Jadi Mordekai menyadarkan dia, kamu punya karunia yang hebat loh.
Kamu diberikan oleh Tuhan walaupun bapakmu mati, ibumu mati, kamu pasti punya karunia yang tidak mati. Yakni parasmu yang elok dan cantik. Saudara, penting sekali saudara mulai mengenali apa yang menjadi karunia, talenta, potensi yang ada dalam hidup saudara. Kenali, sebab dengan Anda mengenali, Anda akan bisa dipakai Tuhan oleh Tuhan lebih lagi. Tuhan tidak akan pernah menyuruh saudara, dengarkan ini. Tuhan tidak akan pernah menyuruh saudara dan saya untuk melakukan sama seperti orang lain lakukan. Tidak pernah. Dia didesain khusus, saudara juga didesain spesial. Anda tidak akan pernah sama dengan orang lain sehingga Tuhan tidak pernah menuntut saudara sama dengan orang lain. Yang ngerti katakan amin. Seorang hamba Tuhan yang baru saja meninggal, yang saya, itu ada tulisan salah itu. A true leader does not measure, tolong media benerin ya, itu does, itu bukan daos. Does not measure his success by comparing himself to others, but by evaluating how he is fulfilling his own purpose and vision. Miles Monroe berkata seorang pemimpin yang benar, seorang yang sukses, dia tidak mengukur kesuksesannya dengan membandingkan dirinya dengan orang lain. Tetapi dia mengevaluasi dirinya, bagaimana dia menyelesaikan semua panggilan dan tujuan Tuhan dalam hidup dia. Saya berdoa supaya saudara dan saya juga belajar untuk mengerti kenapa gua begini ya, kenapa saya begini. Anda mulai cari tahu. Sebab di masa sukar Anda perlu belajar tahu. Kalau seandainya Esther tidak diajari Mordekai dan mengenali karunianya, dia bisa miss, dia bisa jadi ratu. Sebab menjadi ratu ternyata bukan destiny akhir. Saudara, kadang-kadang saudara berpikir sudah sampai puncak, kata Tuhan belum, masih ada destiny berikutnya. Saya berdoa setiap step yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu, jangan pernah puas di situ. Dia punya rencana yang hebat dan lebih hebat dan lebih hebat dan semakin hebat. Yang percaya tepuk tangan, yang meriah buat Allah kita. Katakan amin. Bahkan saya pengen supaya saudara sadari, bahkan sekalipun sesuatu yang buruk, yang tidak baik terjadi dalam hidup saudara, tetap Tuhan tidak pernah langkah yang diizinkan terjadi dalam hidup saudara tidak sedang dalam destiny yang dia siapkan. Bahkan Esther harus gambling. Dia mengorbankan keperawanannya, gambling untuk dia bisa berjalan dalam destiny. It is right or not? I still don't understand that. Dia tidak yakin itu, tetapi dia lakukan apa yang dia mengerti ini panggilannya. Tadi pagi hari ini kita belajar, saya membaca renungan kita. Bulan Januari pertama dimulai dari silsilah. Tiba-tiba saya baca silsilah. Baca silsilah ya Tuhan bisa bicara kepada saya. Dia bilang gini, Tuhan mulai bicara ini. Lihat ya, Rut itu orang yang bukan orang Israel. Rut itu orang Moab. Lihat ya, kalau sudah baca silsilah. Ada dua orang yang tiba-tiba tadi pagi Tuhan bicara. Lihat Rut itu orang Moab. Dia sebenarnya mengikuti Naomi, dia tidak pernah berpikir bahwa dari dalam hidupnya orang asing bisa lahir sang juru selamat. Pernahkah Anda berpikir bahwa satu hari saya pengen Anda kenali dirimu, jangan pernah rendahkan dirimu, sebab Tuhan punya rencana hebat dalam hidup saudara. Bahkan kadang-kadang kegagalan Naomi, kegagalan Rut, suaminya mati, dia berpikir that is the final decision. Dia pikir itu keputusan terakhir Tuhan untuk nasibnya. Tapi ternyata Tuhan enggak. Dia berani berkata, Naomi, Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku. Dan ternyata di tempat di sana saudara, dia menemukan Tuhan sang juru selamat. Kadang-kadang saudara di tengah masa-masa yang sukar. Satu lagi Tuhan menunjukkan ada seorang perempuan istri Uria, siapa namanya? Batseba. Saya ketika membaca silsilah ternyata Yesus Kristus Tuhan kita lahir dari dinasti perempuan yang tadinya Daud berbuat salah. Saya mau beritahu saudara, saya tidak mengajarkan saudara untuk berbuat salah.
Tetapi saya mau membangkitkan saudara, kalau Anda pernah salah di tahun 2016, jangan pernah menyerah. Tuhan di tengah-tengah kegagalanmu, Dia masih tetap bisa mengajukan saudara, menolong saudara untuk tetap berjalan dalam destiny yang Tuhan mau. Yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan Pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Seorang hamba Tuhan A.R. Bernard dia berkata gini, the good and the bad, the ugly, God uses all of your life to be better your life. Yang bagus, yang jelek, yang buruk sekalipun, Tuhan tetap pakai semua yang buruk dalam hidup saudara untuk kebaikan saudara. Ini Roma pasal 8 ayat 28. A.R. Bernard ini seorang hamba Tuhan yang dia tidak pernah menina-bubukkan jemaat. Sehingga saya respect dengan dia. Saya pengen jemaat di tempat ini makin hari tingkat kedewasaan rohanimu makin bertumbuh. Masa sukar sekalipun jangan pernah putus asa. Ayub pasal 23 ayat 9-14, Ayub sangat kehilangan segalanya, tetapi ia tidak menyerah dan tetap berjalan dalam destiny yang Tuhan tetapkan. Oleh karena itu saudara, tetaplah berjalan sebab Tuhan memberikan karunia bukan untuk saudara nikmati dirimu. Dengarkan baik-baik, saya sudah pernah khotbah ini beberapa waktu yang lalu. Tuhan memberikan karunia dalam hidup saudara bukan untuk dirimu, bukan untuk kebutuhan dirimu. Memang di dalam perjalanan itu Anda menikmati, Anda diberkati, Anda diangkat, Anda dipromosi. Tetapi semua karunia yang Tuhan berikan dalam hidup saudara bukan untuk kepentingan dirimu, tapi untuk kepentingan orang lain. Kalau Anda sadar ini, Esther tahu bahwa kehadiran Tuhan dalam hidupnya, dia diangkat menjadi seorang ratu. Ternyata Tuhan punya rencana untuk membela orang Israel di tengah-tengah masa yang sukar. Saudara, kegagalan seseorang mengenali akan karunia, bahwa karunia itu bukan untuk dirinya, tapi karunia itu untuk orang lain. Mari katakan bersama saya, semua karunia, yang keras, semua karunia yang ada dalam hidup saya, bukan untuk saya, tapi untuk orang lain. Memang waktu saudara Esther diangkat, pasti dia menikmati fasilitas sebagai ratu. Betul apa betul? Saudara berjalan dalam karunia yang Tuhan beri, Anda bisa menikmati, Anda juga diangkat, Anda diberkati. Tetapi itu hanya bagian dari perjalanan destiny saudara. Tapi Tuhan punya rencana yang jauh lebih hebat dari itu. Yang kedua, kalau sudah mengerti karunia, saya berharap gini, saudara kalau punya karunia, sadarilah bahwa karunia itu tidak akan pernah untuk dirimu. Saya kasih contoh ya, Sehebat-hebatnya saya punya karunia untuk mengajar, karunia untuk berkhotbah. Saya tanya, kalau tidak ada orang yang saya ajar, bergunakah karunia saya? Enggak berguna. Anda jadi profesor. Siapa di sini profesor? Saya tahu banyak profesor di WTC ini. Tapi enggak mau ngaku ya enggak apa-apa. Siapa di sini saudara doktor? Kenapa saya sekolah? Itu salah satu yang menginspirasi saya kenapa saya sekolah. Karena saya lihat jemaat yang S3 jumlahnya banyak sekali. Tapi saya mau beritahu, semua kalau saudara menjadi profesor, saudara menjadi pengajar hebat, kalau tidak ada murid yang diajar, berfungsikah karunia kita? Enggak. So, karunia itu sebenarnya demi kebutuhan orang lain. Jadi kalau begitu Pak, bagaimana caranya supaya saya bisa sukses di masa sukar, sukses di masa goncangan?
Step yang kedua adalah saudara harus mengidentifikasi kebutuhan apa yang menggerakkan hati saudara. Apa yang menggerakkan hatimu untuk saudara bisa berjalan dalam rencananya. Jangan pernah biarkan identifikasi kebutuhan menggerakkan hati Anda. Dalam Ester pasal 4 ayat 14. Setiap orang ditetapkan di muka bumi ini untuk satu tujuan atau untuk satu rencana Tuhan. Esther sadar itu, dia tahu itu. Setelah dia menjadi ratu, dia tidak berkata, it is my position. Dia tidak berkata, oh ini posisi Tuhan bagiku. Tetapi justru ketika dia sadari, kenapa Tuhan memilih aku dan jadi ratu di tempat ini. Dia menggunakan haknya itu justru untuk menolong Israel di masa Haman ingin menyulahkan semua orang Israel. Saya berdoa supaya jemaat WTC di tahun baru, jemaat yang tidak mendengar ini mesti mendengarkan 2 serial khotbah, sebab saya akan lanjutkan lagi the Year of Miracle Harvest pada serian yang ketiga. Dan saya berdoa supaya saudara di masa sukar, saudara tetap bisa mencapai goal, tujuan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Gagal mengenali kebutuhan sekitar Anda, saudara akan kehilangan kesempatan untuk sukses. Gagal saudara untuk melihat kebutuhan orang lain, Anda kehilangan salah satu kesempatan. Sebab ingat, semua karunia, semua talenta yang ada dalam hidup saudara untuk siapa? Yang keras, yang kencang, orang lain. Jadi saudara sekarang mulai berpikir gini, jangan menjadi orang yang selfish. Sukses rumusnya adalah preparation plus opportunity. As long as you can see the opportunity that God has opened for you, selama saudara dan saya bisa lihat sesuatu kesempatan yang Tuhan buka dalam hidup saudara, saudara akan lihat that is the opportunity that will make me success. Saya berdoa supaya saudara mulai berjalan dan mengerti bahwa Tuhan mempersiapkan di masa yang sukar tetap ada keberhasilan. Mari katakan bersama saya, sekalipun di masa sukar, Tuhan tetap bisa membuat saya sukses. Yang ngerti katakan amin. Miles Monroe dia berkata, the greatest tragedy in life is not death. Jadi kematian jangan jadi susah. But life, the tragedy is but life without purpose, that is the real tragedy. Satu tragedi yang terbesar dalam hidup ini bukan kematian. Tetapi orang yang hidup tanpa tujuan, itu tragedi yang terbesar. Orang yang hidup tidak bisa melihat kebutuhan orang lain, dan Anda tidak bisa involve di dalamnya untuk menolong apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Dan saya berdoa supaya saudara, semakin saudara mengenali kebutuhan orang lain, saudara akan dibuat Tuhan mudah menjadi sukses. Saudara, saya tanya, kira-kira McDonald itu sukses apa enggak ya kalau hari ini ya? Yang keras. Saudara tahu kan dia tidak pernah mimpi bahwa usahanya bisa menjadi usaha yang bisa pergi ke mancanegara. Dia nggak pernah tuh. Dia cuma lihat kebutuhan gini, orang-orang duduk di resto, lalu kemudian ada orang yang ras, yang pengen cepat makan. Ada orang yang senang di kafe-kafe duduk. Semua restoran di Amerika semua duduk lama-lama. Saudara kalau makan, kalau keluarga kan lama-lama. Tapi ada orang yang makan hanya untuk mampir saja. Dia lihat ada kebutuhan itu, yaitu orang-orang karir, orang-orang kerja, dan dia pengen menolongnya. Lalu dia menciptakan namanya fast food. Even tidak sehat, tetapi dia minimal menolong hari itu orang tidak sakit mah kambuh. Sehingga tiba-tiba menjadi sukses. Saya kemarin melihat di televisi ada seorang anak muda, anak Tuhan. Dia ingin menolong orang miskin. Di Jakarta, dia mulai dengan membuat koperasi kecil. Dan sekarang koperasi itu berjalan seperti kayak bank. Dia punya impian seperti Muhammad Yunus yang dipakai di Grameen Bank yang mendapatkan Nobel. Dan saudara, dia terinspirasi itu hidupnya. Dan dia mulai membantu menolong orang lain. Sambil dia membantu menolong orang lain, Tuhan memberkati dia. Jadi berkat itu hanya bonus. Dari amin yang nggak percaya tuh. Berkat itu hanya bonus. Kayak Esther, saya tanya ya, Esther itu dia menikmati fasilitas kerajaan apa tidak?
Ya otomatis karena dia berjalan dalam destiny-nya. Orang yang berjalan dalam destiny yang Tuhan mau, dia pasti menikmati fasilitas kerajaan. Mari bilang sama saya, kalau saya menemukan kebutuhan orang lain dan belajar memenuhinya, saya terlibat di dalam rencananya, hidup saya yang keras, hidup saya pasti yang keras menikmati fasilitas kerajaan. Jadi kalau saudara diberkati, saudara menikmati, itu hanya bonus. So jangan sombong kita kalau diberkati. Kalau kita dipromosi jangan sombong karena itu hanya bonus saja. Sebab dia punya rencana yang jauh lebih hebat. Saudara, di Jakarta, di beberapa kota orang melihat kendaraan ojek bisa menjadi transportasi yang begitu cepat. Mobil berhenti, ojek jalan terus. Ada orang berpikir jernih, bikin Gojek. Sekarang dari Gojek ada GoClean, ada GoBox, GoFood. See, dia lihat kalau mama hujan-hujan, dia nggak bersedia hujan, gua bersedia hujan. See, dia ada GoFood. Sekarang hebat, Pizza Hut, kemana aja Anda, istrimu lagi ngidam pergi ke Jakarta Selatan tetap bisa diantar hari ini. Karena ada orang yang memikirkan bagaimana menolong orang lain. Dan sekarang saudara, Uber itu hasil kreasi dari orang Jawa. Saudara tahu nggak Uber? Kalau saudara pergi lari dikejar namanya apa? Di Uber namanya saudara. Jadi ini hasil kreasi orang mana? Ada yang ketawa tapi ada yang percaya. Oh begitu Pak. Jadi dari orang Jawa yang dia kampungan ini dia berpikir gini, oh bagaimana orang bisa transportasi mudah dan murah. Saya kemarin membaca kerugian daripada Express Taksi dan Bluebird Taksi saudara. Dalam 1 tahun 665 miliar. Duit begitu banyak, rontok, drut, pindah ke Uber. So hari ini saya pengen di tengah kesukaran ini, di tengah persaingan yang ketat. Ini role yang Alkitab punya dan saya berdoa kerjakan dan Anda dibuat oleh Tuhan sukses. Lihat kebutuhan orang lain, jangan lihat dirimu, penuhi kebutuhan itu sesuai dengan karunia yang saudara miliki. Orang lain tidak pernah bisa miliki dan Anda ketika memenuhi fasilitas datang dalam hidup saudara. Saya berdoa, kemarin saya melihat ada orang yang aneh sekali. Saya belum pernah kepikir, belum pernah. Saudara, ada seorang laki-laki, dia mempunyai jasa mengantar ASI ibu, air susu ibu. Jasa apa itu menurut saudara? Mikir nggak Anda? Ada orang saudara yang punya anak kelebihan susunya. Susunya itu mengalir sehari bisa berliter-liter. Ada satu ibu yang tidak pernah keluar air susunya sepanjang umur hidupnya. Ada orang yang di tengah, ini kelebihan, ini kekurangan. Gua pengen jadi penolong saja. Begitu jadi penolong, sekarang jadi bisnis. Tak pernah berpikir. Anda pun tidak pernah berpikir kan? Saya menolong ini supaya saudara belajar. Jangan mengeluh di masa sukar. Tapi belajar kenali talenta dan karuniamu. Lihat kebutuhan orang lain. Belajar memenuhinya. Yang ketiga. Mengambil waktu untuk mendengar suara Tuhan, apa yang harus dilakukan selaras dengan panggilan saudara. Esther sekalipun dia tahu dia harus membebaskan umat Israel dari tipu muslihat Haman, tetapi untuk memastikan dia mengambil doa dan puasa. Bahkan setelah dia berdoa puasa dan dia yakin, dia berkata begini, aku akan tetap jalan dalam rencana. Sekalipun aku harus mati, aku rela mati demi aku mencapai destiny hidupku. Siapa yang ngajari? Mordekai. Mordekai bilang gini sama Esther, kamu gak mau? Kamu gak mau nolong berbuat sesuatu untuk bangsa kita? It's fine. Kalau kamu tidak mau tolong, Tuhan bisa pakai yang lain.
Tapi ingat, kamu juga bisa binasa sekalipun kamu di istana. Dia sadar. Oh iya ya, aku ingat aku ada di istana juga karena Tuhan. Kenapa Tuhan juga bisa membuang aku dari istana seperti pasti dibuang oleh Tuhan dari istana? Dia berpikir sejenak. Oh iya ya. Jadi jangan berpikir saudara berjalanlah terus bersama dengan Tuhan. Fasilitas itu hanya bonus saja. Tapi jalanlah terus sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan. Tahun 2017 ada rancangan Tuhan yang jauh lebih besar dari apa yang Tuhan rancangkan sebelumnya. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Tuhan katakan amin. Miles Munroe dia berkata begini. Ya, belum apa ini? Esther pasal 4 ayat 15-16. Esther mengambil keputusan untuk menolong mereka walaupun harus banyak berdoa dan berpuasa. Circumstance and crisis are God's tool to move you into your purpose. Kalau saya terjemahkan kira-kira Miles Munroe berkata begini, semua keadaan, semua krisis yang terjadi dalam hidup kita itu menjadi tools, menjadi alat Tuhan untuk saudara bisa digerakkan kepada tujuan. Oleh karena itu kalau ada krisis terjadi dalam hidup kita, jangan menyerah. Sebab di tengah krisis ada mujizat. Esther seandainya dia tidak pernah sadar bahwa krisis yang terjadi, mamanya hilang, dia tidak menyadari itu, dia tidak akan pernah sampai destiny. Setelah dia jadi ratu, ada krisis lagi. Haman ingin membunuh semua Israel. Dia sadari, jangan-jangan ada rencana Tuhan. Dan dia mulai bersikap dengan benar. Setiap krisis yang terjadi dalam hidup kita, selalu Tuhan punya rencana. Mari katakan bersama saya, semua krisis, kesukaran yang terjadi dalam hidup saya, Tuhan bisa mengarahkan saya menuju tujuan yang Dia kehendaki. Yang ngerti katakan, kalau saya melihat hidup saya, saudara, saya melihat hidup saya waktu membaca Esther ini, sama seperti saya sedang melihat kacamata. Bagaimana saya diajar Tuhan meninggalkan semua zona kenyamanan untuk menyelesaikan rancangan Tuhan yang Dia ingin lakukan, supaya rancangan terjadi lewat gereja ini. Yang keempat belajar. Yang keempat belajar membuat perencanaan. Pak, apakah Esther juga membuat perencanaan? Oh ya, begitu dia sudah berdoa puasa, setelah dia sudah mendengar, dia minta supaya Mordekai dan seluruh teman-temannya berdoa berpuasa selama 3 hari. Esther mulai merancangkan, rencana dia apa? Rancangan yang dia kerjakan, Esther menghadap raja untuk mendapat perkenanan. Ini caranya dia. Esther mulai menghadap raja untuk mendapat perkenanan. Dia bikin planning. Bagaimana caranya? Oh gini ya. Step nomor 1, gua harus datang ke raja. Bisa dapat gak perkenanannya? Step kedua, Esther mulai mengatur strategi bagaimana caranya bisa mencapai goal dia. Saya ingin jelaskan dengan cepat sebab di tempat saudara tidak ada ini. Bagaimana caranya? Dia membuat perjamuan dan mengundang raja. Strateginya. Dia bikin senang dulu orang raja. Raja datanglah di dalam perjamuan yang kita buat. Sebab raja itu paling senang kalau dia diundang dalam perjamuan. Makanya waktu dia bikin perjamuan, Wasti dipanggil, dia tidak datang. Dia ngapain? Marah, saudara. Apalagi ini dia nggak bikin perjamuan dan dia diundang oleh Esther istrinya untuk datang di perjamuan. Dia senang. Setelah raja bahagia, setelah raja senang, Esther kemudian diam-diam. Dia punya strategi berikutnya. Dia minta kepada dia. Lalu Baginda setelah senang, Baginda berkata, Esther, apa yang kamu minta? Setengah dari kerajaan pun aku berikan kepadamu. Lalu kemudian Esther mulai mengatur rencana guna mencapai tujuannya. Tidak langsung dia kerjakan, dia bikin lagi makanan yang kedua. Barulah dia sampaikan kenapa dia mengundang dia. Akhirnya dia bilang, Tuhan, Raja, masa ada orang mau membinasakan bangsaku yang adalah istrimu sendiri? How can? Bagaimana mungkin? Siapa itu? Ini samping lu. Haman di sampingnya pucat. Saudara, saya mau beritahu, sekalipun ada kadang-kadang masa sukar, tapi saudara harus belajar mengatur strategi untuk mencapainya. Yang mengerti katakan, saya berdoa ada. Oh ya ada.
Alan Lakein dia berkata gini, planning is bringing the future into presence so that you can do something about it now. Saudara, planning atau rencana itu selalu membawa masa depan kepada masa sekarang. Sehingga saudara bisa mengerjakan masa depan Anda selalu sekarang. It's always it now. Selalu mengerjakannya sekarang. Kalau Anda kerjakan, membuat planning, saudara akan berbahagia hidup saudara. Gereja ini apakah membuat planning? Oh pasti. Bulan kemarin saudara kita sudah membuat goal setting selama 2017. Apa yang akan kita kerjakan? Kalau saudara kenapa kok kita membuat kebaktian ini 4 kali? Karena sudah direncanakan jauh-jauh hari. Pak, kalau Bapak jam 7 pagi, pertama ya Bapak kecapean. Yang kedua, belum tentu ada jemaat datang. Jam 9 aja masih banyak yang kosong. Artinya nanti jam 11 baru mereka bangun. Jadi saudara yang datang jam 9 ini, orang-orang yang akan mengalami mujizat. Peter Drucker dia berkata begini, plan are only good intention unless they immediately generated into hard work. Saudara, rencana itu akan hanya mempunyai tujuan hanya menyenangkan saja. Hanya terasa senang kalau kita punya planning. Tetapi kalau itu tidak dibuat dalam pekerjaan yang real, maka itu tidak ada artinya. Saya berdoa, setiap kita buat planning, saudara dan saya harus punya lanjutannya, yaitu mengerjakannya. Pak, kalau gitu apa yang saya harus planning, Pak? Ini saya di tempat saudara tidak ada, tetapi saya ingin memberikan saudara idea. Ini yang saya kerjakan dari sejak saya mahasiswa. Saya memplanning hidup saya, 2017 gini, saya sudah punya jadwal dari Januari hingga Desember 2017. Kenapa Pak? Ini, plan are only good intention unless they immediately generated into hard work. Ini enggak ada di tempat saudara, tapi buatlah goal tujuan Anda tahun 2017. Contoh, saudara membuat pertumbuhan pribadi saudara. Saudara mesti buat apa yang membuat saya bisa bertumbuh. Saya udah minta sama istri saya, tolong tahun 2017 jangan ada satupun yang miss hari Sabat saya. Kenapa? Saya harus bertumbuh. Kalau kamu kurangi Sabat saya kurang bertumbuh. Kalau saya tidak bertumbuh, gereja ini pasti tidak bertumbuh. Karena apa? Karena itu role daripada leadership. Kalau saudara pengen organisasi saudara bertumbuh, perusahaan saudara bertumbuh, maka yang harus bertumbuh adalah pemimpinnya. Saudara mesti bikin goal keluarga saudara. Keluarga apa yang saudara akan rancangkan? Gimana supaya makin akrab? Gimana supaya istriku makin senang? Tahun 2017 saya sudah planning kemana saya harus pergi. Yang tidak bisa dilihat oleh jemaat. Saya akan menyendiri dan berdua sama istri saya dan menikmati dunia ini seolah-olah milik kita berdua. Jemaat ngontrak semua. Dan saudara, ternyata kemarin saya mendengar, saya menerima sekretaris saya setiap kali ada pengkhotbah, sekretaris saya selalu bikin resume untuk saya dimanapun saya berada. Kemarin hamba Tuhan Robert Lairden, dia mengajarkan tentang Jesus and his pillow. Saudara, pendeta juga perlu rekreasi. Karena pendeta juga ingat ya, food, exercise, rest. Dokter juga harus ambil cuti. Pak, saya diperlukan orang. Anda di partai politik, ada resesnya juga. Buat planning keluarga saudara. Amin apa amin? Pak, apalagi Pak, bikin planning pekerjaan bisnis saudara. Tahun depan rencana kita apa? Bisnis kita bikin goal setting. Kalau ada saudara yang pengen diajari goal setting, tempat kita ada orang yang bisa mengajari saudara.
Saya mengajar kepada mereka, lalu mereka sekarang sudah pintar mengajar yang lain untuk mengatur dan membuat goal setting. Kalau ada saudara yang kesulitan. Mengatur gimana Pak keuangan? Keuangan saudara mulai bisa Anda planning. Gimana ya cicilan mana yang harus dicicil supaya tidak mencicil-cicil terus. Anda mesti pikir. Jangan ini masih mencicil, itu mencicil lagi. Lalu mencicil lagi, lama-lama mencicil betul-betul saudara. Coba di planning tahun 2017 di masa sukar, bagaimana kalau kita mulai mengatur keuangan. Ketati expenses dengan baik. Jangan asal keluar. Sebab masa sukar. Tuhan akan lihat bagaimana Anda dan saya mengelola keuangan dengan benar. Pelayanan saudara. Ministry saudara. Mari, ministry yang mulai kendor, kerajinan kita melayani Tuhan, ministry menolong orang lain, ministry kita, mari kita mulai berpikir. Saudara, ada orang-orang yang punya hobi. Ya, hobi harus mulai dipikirkan. Bagaimana caranya mengatur hobi saudara. At least 7 area ini. Kalau saudara sekolah, pekerjaan tadi saudara ganti dengan faculty. Saya sekolah apa, di mana, saya mau ambil S1, saya ambil S2, apa ambil S3, atau ambil S4, S5, atau S6, atau S lilin. Saudara tentukan mulai sekarang. Sebab dengan cara demikian saudara akan bisa mengatur hidup saudara dengan lebih baik. Yang kelima, membuat komitmen untuk melakukan dengan iman. Buatlah komitmen untuk melakukan rencana saudara dengan iman. Saudara bahkan saya tidak akan pernah ekspansi sesuatu sebelum di planning sebelumnya. Oleh karena itu jangan saudara asal-asalan. Di masa sukar saudara harus memplanning dan membuat rencana dengan baik. Yang setuju katakan amin. Jangan ekspansi sembarangan, jangan. Tapi yang kelima, membuat komitmen untuk melakukan rencana dengan iman. Esther adalah orang yang berjalan sekalipun dia belum lihat berhasil atau tidak, tapi semua rancangannya dia kerjakan bukan dengan asal-asalan. Pada waktu dia mau menghadap, dia tahu belum tentu kalau aku lempar, aku menghadap dan Tuhan melemparkan, Tuhan Raja melemparkan tongkatnya. Artinya perkenanan datang, belum tentu. Tapi dia bilang, aku mau berjalan dengan iman. Kalaupun aku harus mati, aku rela mati. A.R. Bernard dia berkata begini. God places no limit on faith. And faith places no limit on God. Oh, amazing. Kalau saya terjemahkan kira-kira gini, Tuhan menempatkan tanpa batas iman. Jadi Tuhan itu senang sekali, Tuhan tidak pernah kalau Anda percaya sesuatu yang besar, Tuhan tidak pernah melimitasi iman saudara. Never. Itu sebabnya setiap kali saya mempercayai, saya memperkatakan apa yang menjadi janji Tuhan, semua kenapa dia kerjakan? Karena God place no limit on faith. Dia tidak pernah saudara membatasi saudara untuk percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saudara. Dia tidak pernah. Sekalipun sulit pekerjaanmu, sekalipun sulit bisnismu, sekalipun sukar masa yang sedang kau hadapi, Tuhan tidak pernah membatasi saudara untuk percaya kepada Tuhan. Anda beriman kepada Tuhan bahwa dia sanggup menolong saudara. Dia tidak pernah. Tetapi sebaliknya, faith places no limit on God. Ketika Anda percaya dan beriman, makanya buku saya yang kemarin saya kasih hadiah kepada saudara. Bacalah dengan baik. Itu adalah perjalanan hidup iman saya. Bagaimana berjalan sebelum saya menjadi pendeta, sampai saya menjadi pendeta, bahkan sampai menggembalakan gereja ini. Bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan dari sejak muda sampai hari ini. Saya buka supaya jadi warisan, at least saudara yang tidak pernah mendengar cerita saya di masa lalu, dengan baca itu saudara bisa mendapatkan kebenaran. Kesimpulannya, Esther justru di tengah-tengah masa sukar, dia dipakai Tuhan menjadi berkat bagi bangsanya dan mematahkan niat jahat Haman untuk negerinya. Saya panggil pelayan-pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Saya berdoa, sekalipun di masa sukar, di tahun depan, kita sudah tahu ma'asin sayin. Tapi saya berdoa supaya saudara menjadi orang yang sungguh-sungguh sangat diberkati Tuhan justru. Mari kita siapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus.
Tuhan, terima kasih untuk tubuh dan darah yang Kau berikan. Ajari kami untuk bisa percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Kami sambut tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.